Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu untuk materi hari ini mengenai kerjasama ASEAN. Yuk kita lihat. Untuk kerjasama ASEAN, faktor pendorong kerjasamanya kesamaan sumber daya alam. Kedua, kesamaan wilayah, kesamaan ideologi, perbedaan sumber daya alam, perbedaan teknologi, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Penghambatnya ada keamanan negara, kebijakan pemerintah, perang antar negara. Kita lanjut. Berbagai bidang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi, penyelenggaraan proyek industri. Proyek industri ini bertujuan agar sama-sama melebarkan kerjasama mereka di bidang industri. Contoh proyeknya Rocky Salt Soda Ash Project, kerjasama memproduksi abu soda di Thailand. Nah, ada banyak kerjasama yang bisa kalian lihat pada materi tersebut. Ada pupuk urea, ada tembaga, ada kerjasama vaksin, kerjasama pupuk urea juga, tapi di Malaysia. Kita lanjut dalam bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik, satu, mengirimkan duta konsultan negara masing-masing ke negara anggota ASEAN. Contohnya misalnya kayak setiap negara, kayak kita di Indonesia itu punya yang namanya gedubes. Nah, atau perwakilan dari masing-masing negara. Itu yang dimasukkan dutanya. Yang kedua, perjanjian ekstradisi. Pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain tertangkap agar diserahkan kembali ke negara bersangkutan. Contohnya kayak kemarin tuh yang lagi hotnya tuh yang tiba-tiba bisa memanipulasi KTP. Nah, kalau kita rata-rata nih termasuk ibu, buat KTP elektronik itu bisa sampai setahun, paling cepat 6 bulan. Nah, dia dalam waktu 3 hari, nah ini dia seorang penjahat koruptor, si Cokro, nah ketangkep lah. Gunanya untuk hal tersebut, kawasan bebas nuklir, baik uji coba, perakitan, perbuatan senjata nuklir di wilayah ASEAN. Keempat, kawasan yang damai menciptakan perdamaian, baik di dalam negeri, ASEAN maupun dunia, bebas melakukan apa saja, tapi jangan sampai melanggar ketentuan yang telah disepakati, dan netral, tidak ikut campur dan mengintervensi anggota negara ASEAN maupun negara lainnya. Kita lanjut dalam bidang sosial. Adanya pencegahan narkoba. Nah, ini pernah dengar kan kalian di kasus-kasus berita tuh yang namanya ketangkepnya bandar narkoba antar negara. Nah, itu untuk mencegah terjadinya barang haram ini masuk pada negara kita ataupun negara lain, menyeimbangkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, perlindungan terhadap anak. Nah, selanjutnya bidang budaya, pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Contohnya kayak Miss Jelin antara Indonesia dengan Filipina. Kedua, festival budaya. Di waktu-waktu tertentu selama sebelum COVID terjadinya festival budaya, antara biasa lebih sering kita dengan Jepang atau Indonesia dengan Korea, tapi kalau antar serumpun biasanya itu festivalnya biasanya kita dengan Malaysia dan Singapura. Pemberantas buta huruf dan angka. Keempat, pertukaran acara program televisi ASEAN. Contohnya tahu yang Dangdut Akademia Asia. Nah, itu contohnya pertukaran program. Jadi satu program disiarkan di Brunei, terus disiarkan di Malaysia, terus disiarkan di Singapura. Nah, gunanya untuk itu. Lanjut, manfaat kerjasama ini menguntungkan loh. Mau tahu? Inilah beberapa manfaat kerjasama antar anggota ASEAN sebagai berikut. Satu, memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Contoh simple, handphone, pakaian, makanan. Nah, itu memenuhi kebutuhan juga. Barang-barang impor, adanya lapangan pekerjaan baru. Nah, contoh TKI menambah devisa negara. TKI itu menambah devisa negara. Nah,
Keempat, memperluas pasar hasil produksi dalam negeri, baik maupun barang ataupun jasa. Jadi memperluas pasar, contohnya Bali itu kan terkenal kerajinannya, jadi kan dia bentuk barang nih, jadi untuk ke beberapa negara hasil pasarannya bisa meluas, bukan hanya cuman ke Malaysia, ke Singapura, bisa ke beberapa negara lain. Kelima, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Misalnya ketimpangan antara Indonesia dengan Singapura. Singapura itu negara maju. Nah, jadi apa yang perlu kita contoh dari negara Singapura untuk kehidupan Indonesia lebih baik lagi? Lanjut. Terciptanya keamanan dan kedamaian di kawasan ASEAN. Jadi sesama negara ASEAN tuh gak usah saling berantem merebutkan antar kebudayaan. Kita masing-masing satu rumpun, kebudayaannya kebudayaan Melayu, pasti memiliki kemiripan gitu. Lanjut, mempererat hubungan antar negara, membantu misalnya ketika terjadi bencana kita ikut membantu. Lanjut, meningkatkan kualitas ekonomi negara. Selanjutnya, meningkatkan mutu pendidikan negara, mengembangkan ilmu teknologi, meningkatkan dan mengenalkan budaya antar negara. Dari mana? Dari festival-festival budaya. Terakhir, meningkatkan jumlah wisatawan di setiap negara. Ini selama COVID, Indonesia dalam urusan wisatawan itu penghasilannya turun. Nah, gak usah Indonesia, Singapura pun sama, yang basisnya wisatawan juga, semuanya terdampak. Untuk materi hari ini cukup sekian dari Ibu. Untuk tugas kalian, contoh tugasnya adalah gampang, kalian tugasnya membuat. Nah, kalian tugasnya adalah membuat bentuk kerjasama yang terjadi dalam berbagai bidang ya, membuat bentuk-bentuk kerjasama yang terjadi dari tahun 2010. Nah, jadi 10 tahun yang lalu sampai dengan tahun 2020 kita sudah bekerja sama dengan ASEAN apa aja. Kalian cari, ada di buku paket, kalian tinggal tulis, kirim di GC, nanti Ibu nilai berapa banyak. Kalian cukup tulis dalam 3 bidang, apa aja bebas. 3 bidang ini kalian harus menuliskan masing-masing kerjasamanya 5. Jadi ada 15 kerjasama dalam 3 bidang. Oke, itu saja materi dari Bu Ayu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.